Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Harap, NPM 18190091. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Nah, di sini saya membuat peta konsepnya ya. Di sini yang pertama dia teori dan konsep sistem pendukung keputusan. Kedua, perbedaan pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, hubungan antara pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Yang keempat, contoh penerapan sistem pendukung keputusan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu teori dan konsep sistem pendukung keputusan. Di sini ada sistem pendukung keputusan. Didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Sistem keputusan merupakan alat pengembalian keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dan data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan yang kedua. Nah, kita klik di sini. Yang kedua, perbedaan pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu, pendukung keputusan merupakan aplikasi komputer yang dibuat seseorang dengan tujuan untuk membantu pengembalian keputusan atau pemecahan masalah dalam bidang yang lebih atau lebih spesifik atau detail. Sedangkan sistem pendukung keputusan sesuatu sistem berbasis komputer yang dirancang dengan tujuan untuk mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan dari suatu masalah semi-struktur. Pada sistem pendukung keputusan ini sudah diaktifkan dengan proses pengembalian keputusan yang spesifik. Nah, dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara keputusan dan sistem penduduk keputusan. Yang pertama, dia regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh dengan ketidakpastian perlu keputusan cepat. Yang kedua, banyak aktivitas yang kompleks menyebabkan terjadinya kesalahan sehingga berdampak pada peningkatan biaya. Yang ketiga, teknologi baru dan distribusi informasi yang mulai membaik memberikan banyak alternatif pihak manajemen. Dan yang selanjutnya saya akan memberikan contoh yang keempat. Contoh yang di sini contohnya dalam perencanaan sistem pendukung keputusan, pemilihan bidang peminatan pada program studi sistem informasi Universitas Telkom menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah nilai mata kuliah dan potensi kecenderungan untuk mendapatkan nilai bobot. Setiap kriteria digunakan matriks perbandingan berpasangan dari metode analitik Harley proses atau AHP. Matriks ini merupakan penilaian subjektif dengan batasan rasio konsisten sebesar 10%, di mana jika nilai konsistensi yang dapat kurang dari sama dengan 100%, maka penilaian subjektif peneliti dapat diterima. Jika nilai konsistensi yang dapat lebih dari 10%, maka perlu dilakukan peninjauan ulang pada matriks dengan menggunakan tabel indeksasi pembobotan. Setiap kriteria dilakukan mengulanginya yang dengan menggunakan tabel indeksasi pembobotan. Setiap kriteria dilakukan dan didapatkan nilai konsisten di bawah 10%. Dengan ini bobot berdasarkan penilaian subjektif peneliti dapat diterima dan digunakan pada perancangan sistem pendukung keputusan. Perancangan sistem pendukung keputusan, pemilihan bidang peminatan pada program studi sistem informasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.